Saya lanjutkan. Nah, jadi algoritma dekat dengan bahasa manusia. Jadi kalau tadi habis dibagi 2, pertanyaan habis dibagi 2 gimana cara komputer tahu? Komputer nggak bisa cuma disuruh, "Tolong jika bilangan itu habis dibagi 2 maka itu genap." Nggak bisa dia. Komputer nggak tahu yang dimaksud dengan habis dibagi 2. Lalu kemudian diterjemahkan menjadi pseudocode. Pseudocode itu bentuknya gimana? Misalnya bentuknya lebih ke bahasa Inggris ya. Standar dia, universal atau standar. Jadi seluruh seluruh apa namanya dunia biasanya mirip sama gitu. Karena pakai standar bahasa Inggris. Maka diubah yang tadinya bahasa Indonesia jika jadi if misalnya bill itu bill yang nggak masalah atau number boleh terserah ya. Terus kemudian habis dibagi itu kira-kira pakai apa? Pakai modulus. Dalam bahasa matematika lebih dikenal dengan istilah modulus. Maka if number 1 atau if bilangan modulus 2 sama dengan 0, then print misalnya bilangan bilangan genap. Nah, itu adalah pseudocode. Pertanyaan saya lagi, apakah pseudocode itu bisa di-run, bisa dijalankan di dalam programming? Apakah bisa di-running lalu langsung jalan begitu? Belum tentu, ya kan? Kenapa? Karena nggak sama dengan bahasa pemrograman. Pertanyaan berikutnya adalah, Anda mau pakai bahasa pemrograman apa? Saya pakai C, Pak. Oke, kalau pakai bahasa C maka if-nya itu harus pakai kurung. If, kurung, gitu ya. Dan sebagainya. Lalu modulus pakai C itu pakainya persen. Oh, beda ya ternyata. Kalau Python gimana? Python if mungkin agak sedikit mirip, tapi modulusnya Python juga nggak bisa ditulis modulus gitu kan nggak bisa. Berarti harus gimana? Diubah menjadi apa kalau di Python? Persen juga ya. Nah, jadi pakai persen juga. Tapi kalau di VB misalnya Visual Basic gitu ya. Modulus ternyata kalau di Visual Basic pakainya misalnya mod misalnya ya. Oh berarti beda lagi dong. Nah itulah sintaks bahasa pemrograman. Sangat spesifik terhadap bahasanya. Java akan beda dengan C, C akan beda dengan Python, Python akan beda dengan VB-script, dengan JavaScript, dan lain sebagainya banyak sekali di dunia ini. Begitu salah, langsung salah. Tidak ada ampun kalau di bahasa pemrograman. Tapi kalau di algoritma masih sangat pengampun. Asal paham manusianya untuk oke. Kalau di pseudocode agak lebih strict, yaitu pakai bahasa Inggris. Harus pakai notasi matematika. Gitu. Walaupun notasi matematikanya beda-beda di bahasa pemrograman. Paham sampai di sini, teman-teman? Bisa dimengerti bedanya? Nah, 3 itu berbeda. Oke, 3 itu berbeda. Nah, sekarang fokus kita adalah pseudocode. Nah, pseudocode ini adalah salah satu representasi algoritma yang paling populer, salah satu yang contoh yang paling populer. Mengapa tidak flowchart? Karena flowchart itu lebih ribet dalam bentuk gambar. Orang akan lebih lama gambarnya daripada membuatnya. Gambar itu kan butuh keterampilan, harus garis-garis dan sebagainya. Nah, kenapa lebih sering pakai pseudocode? Karena lebih mendekati bahasa pemrograman, lebih dekat dengan bahasa pemrograman. Dan lebih mudah nulisnya pakai teks biasa, nggak perlu pakai gambar-gambar. Tapi bagi orang awam, flowchart lebih mudah. Orang yang nggak ngerti apa-apa lebih mudah flowchart, karena bentuknya gambar. Gitu. Tapi bagi programmer atau orang yang ngerti sedikit tentang pemrograman, akan lebih suka pakai pseudocode, karena lebih cepat nulisnya. Mudah dibaca, mudah dimengerti gitu ya. Dan lebih lebih cepat untuk konsentrasi ke logika daripada harus gambarnya. Pakai bahasa Inggris lagi. Jadi lebih bisa dibilang universal tadi. Betul, jadi salah satu universal betul. Tapi kalau lebih simpel belum tentu gitu ya. Lebih pendek belum tentu. Oke, nanti saya jelaskan contoh-contohnya. Nah, terus kemudian aturannya gimana? Ditulis dalam bahasa Inggris. Simpel-simpel aja. Jadi nggak pakai sastra Inggris gitu ya. Nggak perlu harus pakai sastra. Pakai model-model yang sederhana tulisannya. Go. Misalnya, nggak perlu pakai past tense, future tense, dan sebagainya. When. Nggak perlu. Pakai go aja. Go to step 1. Nggak perlu pakai when to step 1. Kan nggak perlu. Jadi lebih simpel. Read gitu ya. Nggak perlu pakai reads, pakai s, dan sebagainya. Nggak perlu pakai present tense dan sebagainya. Nggak perlu pakai grammar istilah. Lalu kemudian
setiap instruksi dipecahkan atau dipisahkan melalui enter. Jadi harus di enter gitu, harus ada barisnya. Satu, bahkan lebih baik kalau dikasih nomor 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Dan ada keyword-keyword tertentu yang harus dipakai di dalam pseudocode. Hari ini kita pelajari keyword-nya. Bahkan ada indentasi, indentasi itu tab. Ada tab-nya, dikasih tab tertentu supaya lebih rapi, lebih mudah dibaca. Kemudian ditulis dengan straightforward ya. Jadi langsung dari top to bottom. Jadi nulisnya dari atas sampai bawah, urut. Ya, terus kemudian bahkan beberapa bagian tertentu bisa dikelompokkan ke dalam modul atau dalam bentuk prosedur. Contoh ya. Contoh misalnya ada kasus untuk menghitung faktorial. Tahu faktorial bilangan? Faktorial itu adalah misalnya ini ya, saya tulis di sini. 5 faktorial sama dengan 1 dikali 2 dikali 3 dikali 4 dikali 5. Ya, ini contohnya faktorial 5 ya. Ini contoh. Nah, untuk menghitung faktorial ini itu kan butuh program. Bagaimana caranya untuk menghitung faktorial? 1 kali 2 kali 3 kali 4 kali 5. Ini kan berarti butuh programming nih, atau bisa dibilang butuh pseudocode sendiri. Padahal rumus yang mau Anda hitung itu ini. Misalnya n faktorial n min r faktorial. Nah, misalnya gini, terus nanti saya lupa per apa ya, per r atau apa ya. Nah, ini rumusnya saya lupa lah. Pokoknya misalnya seperti ini. Padahal Anda itu sudah tahu caranya ngitung faktorial. Di sini dipakai berapa kali? 1, 2, 3. 3 kali nih. Nah, kalau Anda tulis misalnya ya untuk menghitung faktorial itu butuh 5 baris. Terus Anda mau pakai ini, Anda mau ngitung ini, maka 5 baris, 5 baris, 5 baris, 15 baris ngapain? Panjang bener gitu. Diulang-ulang 3 kali. Maka biasanya itu dikasih nama. Misalnya diberi nama hitung faktorial. Terus nanti ditulis di dalam pseudocode Anda, istilahnya panggil hitung faktorial. Jadi cukup dengan hitung faktorial, hitung faktorial, hitung faktorial. Gitu. Tidak perlu ditulis ulang, ditulis ulang, ditulis ulang. Gitu. Nah, tapi syaratnya hitung faktorial itu harus Anda tulis juga. Jadi ada tambahan, pseudocode-nya ada 2 ya. Pseudocode yang utama ditambah dengan pseudocode yang hitung faktorial. Bisa dimengerti? Kalau enggak langsung tanya. Halo? Bisa dimengerti? Paham yang dimaksud? Ya? Paham, Pak, paham. Ya. Jadi kalau enggak bisa tanya ya. Jadi maksudnya supaya enggak ngulang-ngulang maka dinamai gitu ya. Maksud lebih mudahnya gitu. Supaya kita tidak mengulang sesuatu maka dinamai. Misalnya namanya adalah hitung faktorial. Tinggal diulang 3 kali. Kan lebih gampang, lebih simpel gitu. Dibandingkan dengan nulis 15 baris. Hal yang sama loh. Jadi kan lebih repot. Oke, terus pseudocode juga punya yang tadi namanya keyword. Keyword itu kata kunci. Kata kuncinya ini ada beberapa. Dan itu standar internasional, ya bisa dibilang. Set, print, read, if, for, while, repeat, print, out, dan sebagainya. Banyak banget. Output, dan lain-lain. Ya, jadi pseudocode bisa dibilang merupakan aturan-aturan gitu ya yang ditulis mirip dengan algoritma tapi tidak sama. Jadi makanya disebut dengan menyerupai kode program. Mirip dengan program tapi tidak sama. Nah, kalau ditanya pseudocode yang biasa kita tulis dengan bahasa C misalnya, itu jauh ya, bisa dibilang bedanya jauh. Jadi kalau dulu pada saat algoritma pemrograman itu cuma pakai bahasa C, maka ketika Anda membuat pseudocode terus kemudian mau dijalankan di bahasa C, convert-nya banyak. Anda harus menerjemahkan ulang, istilahnya menulis ulang. Tapi kalau pakai Python, Python itu bahasa pemrograman, tapi mendekati, hampir mirip dengan pseudocode. Jadi lebih senang ya, kita lebih senang karena pseudocode kita itu ngeditnya lebih sedikit gitu. Kalau dipaste di dalam sebuah program Python itu lebih mudah, bisa dibilang gitu. Ya, jadi lebih senang kan kita karena lebih cepat gitu daripada Anda harus pakai bahasa C yang lebih rumit gitu. Paham sampai di sini ya? Makanya disebut dengan pseudocode, mirip dengan kode program. Nah, secara umum ada 5 operasi yang penting yang dipakai di dalam pseudocode. Yang pertama,
operasi input atau menerima masukan data biasanya. Dari siapa? Dari pengguna atau dari sumber lain. Nah, yang dipakai apa? Pertama read, input, get, atau prompt. Read berarti membaca data, input juga sama, get itu ngambil data ya. Prompt itu juga sama. Prompt itu berarti bertanya kan. Prompt itu istilahnya DOS prompt. Anda pernah dengar mungkin DOS prompt itu kan berarti Anda menunggu inputan di situ. Jadi DOS-nya itu menunggu inputan kita untuk menginputkan sesuatu. Itu prompt ya. Lalu kemudian yang kedua adalah untuk menampilkan hasil atau output. Print, display, show, output. Itu kata kuncinya. Nah, pertanyaannya, apakah suatu program pasti menerima input? Contoh input itu seperti apa? Contoh input ya mulai dari diketik di keyboard, gitu ya, sampai mungkin di mikrofon. Saya ini sekarang sedang menjalankan Zoom, itu ada mikrofon di dekat saya. Nah, saya berarti menerima sistem Zoom itu menerima input suara saya melalui mikrofon. Webcam saya nyala, maka sistem Zoom menerima input berupa layar atau tampilan muka saya mungkin ya, yang diterima oleh webcam saya. Itu input. Yang lain misalnya kalau Anda pakai Android misalnya, nyalanin media player atau nyalain lagu misalnya pakai Spotify misalnya, ya. Anda kan mungkin sekarang udah punya ya, zaman now ya, zaman sekarang sepertinya sudah punya entah itu JOOX atau apa gitu, atau Spotify atau apa. Kalau Anda mau dengerin musik gimana? Anda buka Spotify-nya, terus kemudian Anda nginputin sesuatu enggak? Bisa jadi, bisa tidak. Misalnya begini, Anda baru pertama kali nginstal Spotify maka kosong ya, playlist-nya nggak ada. Maka Anda harus nyari dulu, lagu apa yang mau diputar. Maka Anda harus searching, lalu kemudian pilih lagunya, play. Itu adalah input. Ya kan? Kalau sudah ada playlist-nya, Anda masih nginput nggak? Ya masih tetap, yaitu dengan memilih lagu yang ada yang mau di-play. Jadi input itu tetap ada ya, input itu tetap ada, cuma nggak kelihatan. Kalau yang lain misalnya mau copy file di Windows Explorer, Anda pilih kan filenya, klik kanan, copy, itu input. Gitu. Paste, itu juga menjadi input kan, di folder yang lain. Gitu. Di folder yang lain, klik kanan, paste, itu inputnya. Outputnya adalah misalnya message box. File sudah berhasil di-copy atau filenya sudah keluar. Nah, itulah output. Gitu. Output itu misalnya speaker gitu ya, suara ya. Atau misalnya kalau di contoh di yang lebih ekstrim lagi misalnya mobil otomatis, mobil kendali otomatis misalnya Google ya, kan sudah bisa tuh mobilnya jalan sendiri dan sebagainya. Inputnya apa? Inputnya adalah segala sesuatu di luar mobil itu. Misalnya di jalan raya ada lampu lalu lintas warna merah, hijau, kuning, maka itu jadi inputnya kan. Outputnya apa? Outputnya ya ketika lampunya lampu merah, maka dia berhenti. Itu output. Jangan berpikir output itu selalu harus tampilan tulisan gitu ya. Nggak harus begitu. Output itu tindakan, itu output juga ya, tindakan sesuatu. Kalau robot bisa turun ke bawah jalan kaki gitu ya, naik turun tangga, padahal tangganya muter, itu outputnya dia bisa menghasilkan langkah yang tepat turun. Kakinya bergerak sampai bawah, nggak jatuh, padahal tangganya itu meliuk-liuk, itu robotnya hebat banget. Karena dia bisa membaca perkiraan supaya dia bisa turun tanpa jatuh gitu kan, naik tanpa jatuh. Nah itu sekarang computer vision kan modelnya, jadi sudah ngelihat. Ini nggak harus seperti tampilan teks dan sebagainya. Terus yang ketiga adalah perhitungan, menghitung. Kalau menghitung biasanya rumus matematika. Misalnya ngitung luas segitiga, setengah alas kali tinggi. Ya udah, itu adalah compute, ya, calculate atau set. Simbol-simbol matematika biasanya dimunculkan ya, simbol-simbol matematika dimunculkan. Kali, bagi, tambah, kurang, sinus, akar dan sebagainya. Terus menggunakan simbol panah kiri, bukan pakai sama dengan. Mengapa? Beberapa sumber referensi di internet, kalau Anda searching pseudocode, mungkin masih banyak yang masih pakai sama dengan. Kalau saya lebih suka dengan panah kiri. Mengapa? Karena ini lebih universal. Sama dengan itu bisa menjadi sintaks bahasa pemrograman. Contohnya, pada bahasa C ya, A sama dengan 1. Ini bahasa C gini. Python juga sama, B sama dengan 2.
Tapi kalau di Pascal, C.2 sama dengan 3. Nah, ini kan jadi beda. Simbolnya beda loh. Oke, artinya lebih universal ini. Tidak terpengaruh oleh bahasa pemrograman tertentu. Gitu ya. Tidak terpengaruh oleh bahasa pemrograman tertentu. Paham sampai di sini? Jadi saya lebih suka pakai ini. Jadi misalnya Anda nulis A, panah kiri 1. B, panah kiri 2. Saya lebih suka pakai itu. Oke. Untuk pseudocode loh, bukan untuk programming. Oke, dah. Terus yang keempat itu adalah untuk memilih kondisional. Memilih kondisional pakainya if else. Ini udah tahu kayaknya, banyak yang sudah tahu. Nah, ada yang sudah pernah dengar switch? Adakah yang sudah pernah mendengar switch? Belum? Switch ini misalnya pada bahasa C. Bahasa C ada namanya switch. Bedanya dengan if else apa? Kalau bedanya di dalam switch itu operator logikanya terlalu sedikit. Kalau if kan bisa gini. Jika A sama dengan 2, N, B sama dengan 3, N, OR, dan sebagainya ya. Bisa panjang. Nah, operator logikanya bisa banyak. Sedangkan switch itu hanya bisa 1. Jadi switch lebih sederhana. Bisa dibilang begitu. Lalu kemudian yang terakhir nomor 5 itu adalah perulangan. Perulangan berarti melakukan sesuatu yang sama. Ya, berulang-ulang. Contohnya menampilkan tulisan dari 1 sampai 10. Print, gitu kan? Berarti menampilkan sesuatu yang sama kan? Melakukan sesuatu yang sama, yaitu ngeprint. Tapi diganti-ganti apanya? Counternya atau loopingnya, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, sampai 10. Itu yang lain misalnya mengcopy 5 file dari satu folder ke folder lain. Kenapa disebut perulangan? Karena ngopi satu file dengan ngopi 2 file kan sama. Caranya sama, yaitu dipilih filenya, dibaca semua filenya, terus ditulis di folder lain, terus diselesaikan. Gitu kan? Terus nanti file yang kedua gimana? Ya dibaca filenya sampai habis, dipaste atau dipindah ke folder lain sampai selesai. Itu contoh perulangan. Jadi sesuatu yang berulang di dalam komputer banyak. Ya kan? Sesuatu yang berulang di dalam komputer banyak. Misalnya burning CD. Anda mau nge-burn ya dari satu folder ke CD ya, CD-ROM ya, di folder dimasukin ke DVD RW atau apa. Berarti kan Anda nge-loop ya, looping dari satu file sampai dengan 10 file yang ada di dalam satu folder itu Anda burn. Peristiwa burning-nya kan sama. Satu persatu, tapi diulang sampai habis. Nah, itu burning. Ya. Biasanya kalau di dalam perulangan modelnya itu ada progress bar, tahu progress bar ya? Nah, kalau Anda ngopi itu biasanya kalau filenya besar itu ada progress bar-nya. Ya kan? Kalau Anda booting Windows ada progress bar-nya mungkin ya. Sesuatu yang berulang biasanya ada progress bar. Progress bar-nya mulai dari 1 sampai 100%, ya kan? Kok bisa tahu 100%-nya kapan? Ya karena tahu ngulangnya jelas ya. Tapi ada nggak perulangan yang nggak jelas? Ada. Contohnya misalnya loading internet. Loading di web page. Sebuah web di-load gitu. Ini nggak jelas kapan selesainya. Kenapa? Karena sangat tergantung dari pihak eksternal. Yaitu kecepatan internet dan sebagainya. Jadi kita nggak berani tuh sampai 100% itu kayak apa sih? Nggak ngerti. Gitu. Maka biasanya progress bar-nya tidak model 1 sampai 100. Tapi modelnya apa? Modelnya biasanya bulat ya. Loading gini ya. Muter-muter gitu ya. Biasanya ya. Loadingnya kan modelnya kayak gini kan. Muter-muter. Kenapa kok nggak progress bar yang kayak gini? 100, 200, 300. Karena nggak tahu. Gitu. Makanya perulangannya tidak jelas. Oh ternyata di komputer ada yang nggak jelas. Iya, kenyataannya. Bahkan ini loading terus-menerus ya. Terus ternyata internetnya mati, dia tetap aja loading gitu aja kan. Karena nggak ngerti. Kalau YouTube ya, kalau Anda mungkin nonton YouTube, YouTube itu kalau videonya sudah diupload, kita tahu berapa jam sih? Oh 1 jam videonya, makanya progress bar-nya jelas. Tapi kalau live, Anda nonton live
ya, live streaming, benar-benar live, maka progress bar-nya 100%. Nggak bisa digerak-gerakin. Kenapa? Kita nggak tahu sampai kapan tuh selesainya acara itu. Itulah perulangan, teman-teman. Ada yang mau berdiskusi atau ada yang mungkin bertanya, boleh. Itu perulangan. Jadi komputer tuh banyak perulangan, banyak percabangan. Contoh percabangan yang kelihatan adalah Anda menekan tombol cancel. Are you sure gitu ya? Apakah Anda yakin akan meng-cancel ini? Apakah Anda yakin akan menghapus ini? Nah, itu adalah pilihan. Ada pilihannya kan? Ya atau tidak. Nah, itu adalah percabangan. Sepertinya sih sudah tahu ya. Cuman Anda perlu belajar tentang situasi apa sih? Ini yang disebut percabangan, ini mana yang disebut perulangan gitu ya. Nah, sekarang kita masuk ke detailnya. Input itu ada beberapa keyword. Pertama, read. Read itu biasanya dipakai untuk menerima data input dari file. Jadi kalau membaca file biasanya pakai kata-kata read. Kalau get itu adalah ketika mengambil data dari keyboard. Jadi kalau Anda misalnya masukkan panjang, nah itu biasanya pakai get. Masukkan lebar, nah itu biasanya pakai get. Kalau baca database, baca file A, nah itu pakainya read. Cuma ya kalau saya tidak menyalahkan, misalnya Anda pakai read untuk variabel read A, B, C gitu, ya nggak apa-apa. Karena prinsipnya mirip, ya mirip, jadi nggak masalah. Kalau saya tidak, nggak masalah. Nah ini contoh, read student name. Kenapa kok nggak pakai underscore garis bawah ini? Nggak harus ya, karena ini masih pseudocode, nggak masalah ya. Ini nggak harus dalam bentuk, oh ini kalau ada spasinya error. Ya kalau di programming ya ini error. Nggak ada kayak gini. Di programming tidak boleh ada spasi. Tapi kalau di dalam pseudocode masih nggak apa-apa. Lebih bagus memang yang bawah ini, number underscore 1 ini lebih bagus. Karena lebih jelas ya, lebih programming banget gitu istilahnya. Ya. Tapi oke, dua-duanya oke. Paham sampai di sini? Kalau ada pertanyaan langsung bilang ya. Itu contoh read, get. Ada lagi apa tadi apa? Prompt, input, dan sebagainya. Terus output. Nah, output ini biasanya lebih mudah, print. Ya. Write. Write itu juga ya, menampilkan sesuatu. Write, learn, put, output, display, prompt, itu juga bisa. Kalau print biasanya ke printer katanya. Write itu biasanya ke file. Kalau output atau display biasanya ke screen. Katanya gitu. Jadi kalau misalnya mau menghitung luas persegi panjang, maka ditampilkan kan? Ditampilkan Anda bisa pakai output atau display. Display apa misalnya? Luas. Gitu ya, display luas. Tapi misalnya Anda nulisnya print luas, ya nggak apa-apa. Intinya semua bagian yang di output itu boleh ditulis. Prompt luas, ya nggak apa-apa. Kalau Anda tanya print F, tadi di kelas pagi ada yang tanya, print F Pak apa itu? Loh, print F itu spesifik dengan bahasa pemrograman. Jadi jangan pakai print F ya. Jangan pakai cout ya. Karena cout itu kemarin itu bahasa C++. Jadi jangan menggunakan yang spesifik terhadap bahasa pemrograman. Ada pertanyaan sampai di sini? Jangan silent ya. Anda mau bertanya? Jadi bebas ya Pak, mau pakai apa aja Pak. Yang penting Ya bebas. output. Bebas. Anda mau pakai output boleh, display boleh, put boleh. Nggak apa-apa, print, write. Yang penting tidak spesifik terhadap bahasa pemrograman. Jangan pakai print F gitu, salah ya. Jangan. Oke? Paham ya? Itu nggak bakal berpengaruh gitu ya Pak? Gimana? Nggak bakal berpengaruh banget gitu ya Pak? Misalnya kamu prompt, print, write itu maksudnya? Iya. Iya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kalau mau ngikutin slide ini ya disesuaikan itu. Kan sudah ada aturannya tuh. Kalau print ke printer, write itu ke file. Tapi misalnya lupa nih, misalnya Anda ada pertanyaan dan lupa aduh apa print. Yang penting masuk dalam kategori output nggak apa-apa. Boleh gitu. Maksudnya jangan read ya, kan lain gitu loh maksudnya. Wong lagi meng-output kok read. Itu salah. Jadi nggak apa-apa, nggak terlalu pengaruh, betul. Terus compute. Compute ini adalah untuk ngitung ya, untuk menghitung. Biasanya berupa pengisian nilai variabel. Jadi ada variabel, namanya bebas kita buat, lalu kemudian diisi dengan nilai sesuatu atau dihitung dengan nilai sesuatu,
Itu namanya compute. Nah, ini contohnya total, panah kiri total tambah number. Ada yang bingung dengan ini? Kalau di matematika kan gini ya. Itu adalah Y sama dengan X plus 1. Itu adalah matematika. Kalau di dalam komputer, ada yang begini. Ada yang bingung? Bedanya apa? Y sama dengan X plus 1 sama Y sama dengan Y plus 1. Secara matematika dengan secara programming. Secara komputer. Kalau matematika berarti apa? Persamaan kan? Persamaan garis ya ini ya. Y sama dengan X plus 1 itu persamaan matematis. Nah kalau ini loh kok sama Pak, Y sama Y itu kan nggak boleh. Kalau di matematika memang nggak boleh. Tapi di komputer boleh. Artinya apa? Ini variabel, bukan persamaan. Berarti nilai Y yang lama ditambah 1 dimasukkan ke Y yang baru. Contoh di sini ya. Contoh ini ya. Berarti di sini harus ada total sama dengan misalnya 0. Misalnya numbernya itu sama dengan misalnya 2. Berarti berapa totalnya? 0 tambah 2 sama dengan 2. Berarti totalnya adalah 2. Paham sampai di sini? Kenapa pakai panah kiri? Karena bukan programming, tapi ini pseudocode. Bisa dimengerti? Total sama dengan total ditambah number. Bisa ya. Jadi wajib ada pendahulunya ya. Ini totalnya ada pendahulunya. Kalau nggak ada gimana? Misalnya lupa ya, nggak dikasih ya. Totalnya kok nggak ada pendahulunya gimana? Dalam kondisi tertentu, komputer Anda itu total itu akan ada programming yang totalnya itu di set 0, ada yang totalnya di set dengan angka nggak jelas. Contoh bahasa pemrograman yang di set 0 itu adalah Pascal. Totalnya pasti 0. Yakin kita bisa yakin bahwa kalau kita lupa nggak apa-apa, aman. Total itu pasti 0. Pertama kali loh. Tapi kalau di bahasa C++, itu tidak ada aturan bahwa total itu 0. Nah, total nilainya berapa? Total itu nilainya bisa 1.000.000, 2 juta, bisa 5 juta, bisa minus. Tergantung kondisi memori saat itu. Bahaya kan? Maksud kita kan pasti 0. Pengennya kita kan maunya 0. Tapi kalau pakai bahasa C dan Anda lupa totalnya itu nggak dinolin dulu, itu bisa bermasalah. Maka kalau saya sebagai programmer, ya harusnya dibiasakan totalnya dinolin dulu. Ada yang masih bingung? Atau mau bertanya? Boleh. Mbak, saya mau Slash tanya. itu apa? Ada yang tahu? Ini ya, slash. Ini loh, tanda ini. Tanda slash. Apa itu? Saya ngomong sendiri ya. Nanti kalau suatu saat saya tunjuk kalian nggak komentar, saya masukkan ke waiting room. Oke, ini apa nih? Ada yang tahu? Apa? Kalau di Python hasil bagi. Slash ini hasil bagi. Kalau di Nah, kalau Python, ini loh, dalam kondisi kayak gini, dalam kondisi teks ini. Ini maksudnya apa sih? Ada slash add number to total tuh maksudnya. Judul bukan, Pak? Bukan judul, tapi komentar. Nah, ya. Komen. Jadi ini maksudnya adalah bagian yang tidak diproses oleh compilernya, oleh programmingnya. Jadi itu boleh Anda nulis apapun gitu. Untuk mengasih komentar. Bagian ini tuh maksudnya ini gitu. Itu namanya komen. Jadi itu ada tanda spesial ya, tanda khusus bisa dibilang gitu. Di bahasa pemrograman lain nggak harus slash tuh, beda-beda loh. Ada yang slash bintang, ada yang bintang slash, ada yang kurung kurawal, macam-macam. Jadi nggak selalu slash gitu. Maksudnya itu. Ada yang pakai petik 1, ada yang pakai petik 2, macam-macam. Buat tanda komen itu tergantung bahasa pemrogramannya. Begitu, teman-teman. Terus apa lagi? If then. Siapa yang lupa sama if then? Bisa kayaknya. If then itu paling, menurut saya kok paling mudah ya. Gitu. Karena di Excel ada ya. Biasanya mungkin orang pertama kali belajar kan Excel gitu.
Masa nggak diajarin if nanti Excel. Jadi ya biasanya sih ada. Cuma agak beda ya if-nya Excel sama if-nya programming. If-nya Excel lebih pendek ya biasanya pakai kurung-kurung, pakai tiga posisi ya, koma gitu biasanya. Nah, kalau di dalam programming if ini khusus ya, khusus. Ini artinya adalah if student attendance status is part-time, berarti jika status kehadiran mahasiswa itu adalah part-timer, maka part-time count berarti jumlah part-time-nya itu ditambah 1. Selain itu, full-time count-nya ditambah 1. Berarti maksudnya apa nih? Berarti maksudnya adalah dalam sistem ini, di dalam sistem komputer ini, cuma ada 2 kemungkinan student attendance statusnya. Kehadiran student ini hanya ada 2 kemungkinan. Yang pertama adalah dia sebagai part-timer atau dia sebagai full-timer. Kalau dia sebagai part-timer, maka tinggal ditambah 1. Kalau dia sebagai full-timer, juga ditambah 1. Maksudnya ditambah 1 itu apa? Kehadirannya. Ya, kehadirannya. Mungkin ada yang bertanya, Pak, kenapa harus pakai add 1? Add 1 itu maksudnya bisa nggak kalau saya ubah menjadi misalnya ya, part-timer, panah, part-time count plus 1 gini. Misalnya ini nggak ada nih. Ini saya coret. Boleh nggak kayak gini? Boleh. Kan sama artinya. Part-time count sama dengan part-time count plus 1. Jadi nilai part-timernya itu ditambah 1. Diubah. Tapi kalau mau nulis pakai kayak gini ya boleh. Ada pertanyaan? Bisa dimengerti? Mbak, Ya. tanya. Ya. Kalau di situ berarti huruf besar dan huruf kecil dianggap sama ya, Pak? Sama Kayak ya, add dianggap sama. kecil, add besar. Iya, dianggap sama, bebas. Karena pseudocode kan. Tapi nanti kalau Anda sudah pakai programming beda ya. Ketika Anda belajar pemrograman bahasanya udah beda. VB misalnya Visual Basic itu antara huruf besar sama huruf kecil sama. Pascal juga sama, nggak memperhatikan huruf besar huruf kecil. Tapi C memperhatikan huruf besar kecil. Python juga memperhatikan huruf besar. Dalam pseudocode dianggap sama. Oke, kalau gitu next. Lalu loop. Tadi ada loop, ada do while, and do while, repeat, macam-macam. Ada for, mungkin yang kurang for. Bedanya apa? Ada yang tahu bedanya antara for, while, repeat? Kalau for, biasanya kan for 1 sampai 10 gitu ya biasanya. Jadi for itu kan jelas. Jadi dari awal sampai akhirnya itu jelas. Clear sekali, jelas sekali. Awalnya berapa, akhirnya berapa. Jadi kalau Anda ingin membuat studi kasusnya berhubungan dengan for atau perulangan yang jelas kapan awal dan kapan akhirnya, maka gunakanlah for. Kalau kondisinya tidak jelas, nggak tahu sampai kapan, masih belum tahu sampai kapan, maka biasanya gunakan do while atau while do. Loh, apakah ada di komputer yang belum jelas? Ya contohnya tadi, internet time out ya. Loading web, itu kan nggak jelas kapan berakhir. Pakainya for, nggak bisa karena for itu 1 sampai 100 lah. Tahunya 100-nya kapan? Kita nggak tahu. Nah, biasanya ulangi aja terus sampai selamanya gitu. Jadi repeat terus sampai selamanya. Nah, nanti kalau sudah terkoneksi, sudah tersambung, maka break. Break itu artinya keluar atau stop boleh juga. Jadi artinya perulangannya terus-terusan, tapi dicek per detik atau per 10 detik atau gimana, ini sudah masih nyambung nggak? Kalau masih nyambung, Anda terus gitu ya, coba lagi. Tapi misalnya dikasih jatah ya waktu misalnya. Yang disebut time out adalah ketika 5 menit nggak nyambung-nyambung. Jadi sama kayak Anda kalau nelpon tuh loh, kalau nelpon pakai telepon rumah atau telepon HP kan, tut sampai berapa kali? 8 ya. Kalau udah 8 kok nggak diangkat ya mati. Bisa dimengerti? Jadi perulangannya terus, dia nggak tahu loh. Sampai 8 kali kan enggak. Bisa diangkat pada saat baru tut kedua diangkat. Kan bisa. Itulah kondisi di mana komputer nggak tahu sampai kapan berakhir. Telepon bisa dianggap komputer lah ya, bisa dianggap hampir mirip kan.
nelpon kita itu kan nelpon tut, baru tut langsung diangkat. Berhenti kan tutnya. Tapi bisa juga tut sampai 8 kali belum diangkat-angkat. Mati sendiri. Gitu. Nah, itu contoh. Pakainya apa? Do while atau while do. Nah, bedanya apa? Do while sama while do. Kalau contohnya ini ya. Ini kan while-nya di depan ya ini. While-nya di depan. Berarti dicek di awal. Apakah student totalnya kurang dari 50 atau tidak? Kalau tidak, maka dia tidak akan dijalankan. Itu kalau ngeceknya di awal. Jadi kalau while-nya itu di awal, maka ada kemungkinan tidak dijalankan. Tapi ada juga yang modelnya do, terus while di bawah. Ini yang dikerjakan ini. Do ya, do itu artinya ini dikerjakan. Terus while-nya di bawah. Jadi kebalikannya ini kan di atas nih. Nah ini ada yang modelnya di bawah while-nya. Nah kalau di bawah while-nya berarti gimana? Berarti dikerjakan minimal 1 kali. Iya kan? Minimal 1 kali. Ini dikerjakan minimal 1 kali baru dicek di bawah. Baru dicek di bawah. Paham ya? Berarti minimal 1 kali dikerjakan. Kalau ini bisa nggak dikerjakan. Karena sudah salah di depan. Ada yang mau bertanya? Belum kasusnya ya, nanti tunggu kasusnya. Tapi ini contoh ya, saya mau menjelaskan bahwa while di awal sama while di akhir itu beda. Repeat itu ada di mana? Repeat itu ada di Pascal. Repeat itu bisa juga ada di Pascal. Repeat ya sama, repeat until. Gitu. Berarti dikerjakan dulu, baru berakhir, baru dicek di akhir. Jadi mirip seperti do while. Oke, mungkin kalau belum ada pertanyaan saya lanjutkan. Lalu sekuensial. Jadi yang namanya pseudocode itu bentuknya adalah sequence, urut-urutan. Langkah 1, lanjut langkah 2, lanjut langkah 3, lanjut langkah 4, dan seterusnya. Enggak lompat-lompat ya, tapi urut. Misalnya pertama, Anda harus page count-nya ditambah 1. Lalu kemudian print heading line 1. Lalu print heading line 2. Lalu set line count to 0. Read customer record. Gitu. Jadi urut. Gitu. Tahapan-tahapannya jelas. 1, 2, 3. Kalau Anda salah urutan gimana? Ya nggak jalan atau salah. Gitu. Contohnya misalnya Anda mau ngirimkan surat lewat kantor pos. Gimana caranya? Suratnya udah ada dulu ya. Terus dikirim dulu apa ditempeli perangko? Dikirim dulu ya nggak boleh karena perangkonya belum ada. Nah kalau Anda salah gimana? Ya nggak diterima, nggak bisa jalan. Tapi ada juga yang nggak masalah urutannya salah. Contohnya, misalnya masukkan panjang, masukkan lebar. Anda mau tanya, masukkan lebar dulu boleh, masukkan panjang dulu boleh. Ya, gitu kan? Berarti mau masukkan panjang dulu atau lebar dulu nggak apa-apa, nggak masalah. Urutannya bebas. Masukkan username dulu atau password dulu, ya bebas. Sebenarnya bebas, nggak masalah. Tapi logikanya aneh kalau password dulu dimasukkan. Jadi mengerti ya? Tapi ada yang urutannya kebalik nggak mau, salah. Terutama untuk misalnya perhitungan pengurangan. Dikurangi dulu apa dijumlah dulu? Kan pengaruh banget tuh. Ya. Nah ini hati-hati. Kalau ada bagian yang harus diurutkan, ada yang tidak. Terus if else, ini juga sudah tadi. And if. Berarti kalau cuma seperti ini, berarti modelnya adalah cuma ada 2 kemungkinan. Ingat ya, saya mau mengingatkan bahwa yang namanya else berarti di dalam if-nya itu tidak mungkin dua-duanya dicek ya. Jadi kalau modelnya if terus else, itu berarti salah satu tok ya, tidak mungkin dua-duanya dicek. Paham ya di sini ya. Jadi kalau ini ya, ini kan ada if terus else kan, if else. Kalau sudah ngecek ini dan terpenuhi dan benar, maka ini tidak akan dikerjakan. Sebaliknya, kalau ini sudah dicek salah, maka dia ngerjain yang mau. Sehingga kalau Anda mau model begini, Anda mau membuat if model begini, maka lebih baik kalau yang sudah pasti kemungkinannya tinggi taruh di atas.
Supaya apa? Supaya ngirit waktu. Waktu programnya jauh cepat, lebih cepat. Karena kemungkinan besar itu yang terpenuhi atas dulu. Jadi kalau kemungkinan besar terpenuhi atas, berarti kan bawah nggak perlu dikerjain, kan lebih cepat toh. Anggap ini 1 detik, ini 1 detik. Nah kalau ini ada dua-duanya dikerjain, berarti jadi butuh waktu 2 detik. Tapi kalau sudah di sini sudah oke, udah benar, berarti kan nggak perlu toh. Berarti cuma ngurangi 50% loh. Mengurangi 50%. Karena ini cuma ada 2 kemungkinan. Programnya jauh lebih cepat. Paham sampai di sini? Kelihatannya simpel, cuma if-ifan gitu. Tapi dalam kondisi yang butuh waktu yang sangat lama, pengaruh sekali loh. Anda mungkin belum mengalami kondisi ekstrim ya. Nanti kalau sudah preskripsi, nanti banyak masuk kadang-kadang datang cuma konsultasinya, Pak, saya udah nyoba, datanya 10 oke, Pak. Begitu datanya saya masukin 1000, kok jadi 5? Kok saya tunggu-tunggu jadi 30 menit ya, lama sekali. Nah, stres sendiri dia. Kenapa bisa selama itu? Nah, saya kan nggak tahu. Codingmu mungkin. Nah, codingnya kali, ya kan? Codingnya ngawur atau ada kesalahan atau apa, jadi lama banget. Tidak efisien. Nah, nanti terus gimana? Mulai cerita. Jadi cara pemrogramannya penting supaya programnya cepat. Contoh sederhananya itu kasus nih, contohnya if else. Kalau Anda yakin yang kemungkinan besar orang itu akan milih yang pertama, maka taruh di atas supaya yang bawah nggak usah dikerjain. Kalau bisa ya, kalau tidak terpaksa tidak dikerjain, gitu loh maksudnya. Sampai di sini paham? Sederhana tapi penting. Kelihatannya sepele tapi nanti kalau ngalami baru ternyata yang diomongin itu betul. Itu ya. Ada pertanyaan? Pokoknya begitu ada pertanyaan langsung cut ya. Lalu repetisi atau perulangan, itu berarti perulangan yang tadi saya jelaskan. Kalau do di awal, do while-nya di awal berarti dicek dulu. Diperiksa dulu. Dan kalau kondisinya benar maka dikerjakan, kalau tidak maka tidak dikerjakan. Gitu. Kalau tidak dikerjakan berarti ngirit waktu. Gitu ya. Oke, terus tadi sebentar saya kembali ke yang if else. Kadang Anda mungkin berpikir, Pak, selalu pakai else itu bagus. Semua yang pakai else itu bagus. Itu mungkin kalian ada yang berpikir kayak gitu. Jadi, jika ini pakai else, Pak. Jika ini else if, jika ini else if itu bagus gitu. Pakai else itu bagus karena bisa ngirit gitu kan. Bisa bisa efektif gitu, efektif. Tidak semua ternyata. Ada kondisi-kondisi di mana tidak semua harus pakai else. Kadang ada di mana kondisi di mana if itu harus dicek semua. Nggak boleh di else. Gitu. Kalau else kan berarti salah satu ya. Konotasinya kalau pakai else itu berarti salah satu. Tapi kalau tanpa else berarti semuanya. Nah kalau dilihat dari gitu, loh Pak kalau semuanya itu kan lama. Kalau ada 5 if berarti 5 kali dong dicek. Itu kan jelek. Gitu. Itu pikiran kalian. Tapi ada kondisi tertentu di mana membutuhkan semuanya dicek. Contohnya ketika registrasi misalnya Facebook. Anda harus memasukkan email, nama, password ya, alamat dan sebagainya. Kalau ngecek program Facebook kan selalu ngecek tuh, apakah textbox-nya kosong? Kalau textbox-nya kosong kan nggak boleh. Harus diisi gitu kan? Harus diisi gitu. Nah, kalau dia pakai if else, atasnya sudah terisi, misalnya username-nya sudah terisi, tapi password-nya belum. Kan pakai if else. Berarti salah satu terisi, yang lain dicuekin. Maka password tidak dicek lagi. Nah, salah kan? Harusnya kan dicek semua textbox. Textbox-nya ada 10 ya berarti if-nya 10. Kalau enggak, ya enggak bisa. Paham sampai di sini? Ada kasus-kasus yang butuh else. Ada kasus-kasus yang tidak butuh else. Ya, oke? Paham? Kalau nggak paham langsung tanya.
Nah, sampai di sini ini adalah tentang teorinya. Sederhana, sedikit ya. Tidak banyak materinya. Lebih ke praktek sekarang. Sampai dengan jam 1 lebih. Oke? Kita akan lihat praktek. Minggu lalu sudah dijawab nih ya. Menghitung pseudocode untuk menghitung luas segitiga. Ya kan? Minggu lalu sudah ada yang mencoba menjawab. Bentuknya kayak gini. Selalu jangan lupa ada start, read alas, ya kan? Karena ini luas segitiga berarti ada alasnya, tingginya. Lalu luasnya sama dengan setengah alas kali tinggi. Lalu ditampilkan luas. Sampai di sini ada yang belum paham? Paham ya? Sekarang tolong diganti jadi luas lingkaran. Ada yang mau mencoba? Aldi Felix? Kalau diganti jadi luas lingkaran gimana? Halo Aldi Felix? Aldi Felix? Ada? Nggak ada? Halo Mas? Oke, ganti. Saya coba, Pak. Iya, siapa nih? Kevin, Pak. Oh, Kevin. Oke, gimana? Start, terus Ya, read-nya read Pak, jari-jari lingkaran. jari-jari. Oke, ya. Terus Satu aja, terus set satu aja. luas sama, terus Luasnya apa? berarti gimana? Luasnya Ya, hitungannya kan rumusnya. set luas sama dengan pi kali R kuadrat. Berarti pi-nya kan tetap 3,14 dikali R-nya dikuadratin dulu. Nah, caranya nguadratin pakai apa? Nulisnya gimana maksudnya? Bintang 2 atau Bintang 2 itu Python. Yang lain? kalau enggak R dikali R gitu juga bisa, Nah, Pak. betul. R dikali L. Saya lebih setuju dengan itu. Oke, Pak. Terus Ya, jadi print, R terus dikali stop. L. Terus print luas ya. Iya. Betul ya Kevin ya. Nanti berarti saya catat linknya. Nah, linkmu berapa, Vin? Linkmu berapa, Vin? 712000557. Oke. Sekarang saya mau tanya selain Kevin. Kevin sudah berkali-kali. Terima kasih untuk Kevin. Tapi yang lain saya justru pengen tahu. Oke, kalau diganti jadi luas, kok luas? Keliling persegi gimana? Keliling persegi. Siapa yang mau mencoba? Saya Pak. Siapa nih? Budi. Budi Gilbert ya? Iya. Ya, gimana? Keliling persegi ya Pak? Ya, keliling persegi. Start, read sisi, satu aja, terus set keliling, 4 kali sisi. Oke, terus? Print keliling, stop. Iya, Stop. betul. Ya, betul. Bentar, nimu berapa? 712 00 664. Oke, Makasih Budi ya. Pak. Ya, tadi sudah ya. Jadi ada luas lingkaran, terus kemudian ada apa tadi? Keliling persegi. Terus kalau misalnya untuk menghitung konversi suhu. Jadi inputannya adalah Celsius, ya kan? Terus diubah menjadi Reaumur misalnya. Gimana? Ada yang bisa menjawab? Reaumur itu gimana ya? Lupa saya. Gimana? 0,8 ya? Atau 4/5 kan? Iya, Pak. Kalau dari Celsius ke Reaumur 4/5. Ya, oke. Siapa yang jawab selain Kevin dan Gilbert? Budi tadi, Budi Gilbert ya. Siapa yang mau menjawab? Jadi inputannya Celsius. Halo.
Annabelle. Saya mau nyoba, Pak. Oh, Fandi ya? Ya. Ya, oke. Start, read Ya. Celsius, Mm-mm. read Reamur. Read Reamur. Ngapain? Tadi, Kan mau diubah jadi Reamur. oh iya, Pak. Nah, berarti nggak Berarti perlu cuma ya. read Read Celsius. Celsius. Oke, terus? Terus set pengubahnya itu 4/5 Loh, converter. kan mau mengubah jadi Reamur, berarti set apa? Set Reamur sama Ya. dengan Iya. 4/5 Iya. kali Celsius. Oke, terus? Print Reamur stop. Iya. Oke, betul. Gitu ya, teman-teman. Jadi, ini semuanya mudah karena apa? Sekuensial. Jadi, pasti bahkan bisa dibilang pasti. Artinya semua orang di seluruh dunia harus kayak gitu, harus sama, nggak boleh beda. Paling urutannya, contohnya read tinggi dulu baru read alas, boleh, nggak masalah kalau kayak gitu. Read Celsius dengan read cell atau read C gitu boleh. Tapi kalau rumusnya salah, nggak boleh, karena pasti jawabannya. Gitu ya. Nah, sekarang kita beralih ke soal yang lebih sulit. Nah, sekarang ini siapa yang mau mencoba? Jadi Anda diminta untuk membuat pseudocode untuk inputan koordinat dalam diagram Kartesius, yaitu X dan Y ya. Berdasarkan input koordinat yang ada, maka program akan menampilkan kuadran dan informasi tentang titik itu. Ada 7 kemungkinan. Bisa berupa kuadrannya ada di kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4, atau di titik pusat, atau menempel di sumbu X, atau menempel di sumbu Y. Ada yang mau mencoba? Ini berarti pakai apa teman-teman? Percabangan. Jadi bukan sekuensial lagi. Jadi harus ada if-nya. Kalau nanti misalnya Anda cukup baru bisa sedikit, itu nggak apa-apa gitu ya. Jadi nanti bisa dilanjutkan dengan teman-teman. Ada yang mau memulai teman-teman? Ini di sini lebih ke, ini kan baru pertemuan ketiga. Jadi saya masih pemanasan nih gitu ya. Saya pengen lihat Anda aktif. Ada yang mau mencoba? Kalau enggak saya tunjuk. Pak. Siapa nih? Budi lagi? Boleh nggak, Pak? Ya nanti dulu, yang lain dulu. Oke, Pak. Oke, kamu kan sudah dicatat, sudah dapat poin istilahnya. Sekarang yang lain. Jadi bersyukur yang pertama-pertama memang selalu begitu ya di mana-mana. Yang lain ada yang mau mencoba? Wah, diam semua ya. Saya tunjuk ya. Yuki, mulai dulu. Minimal kamu bisa memulai. Nulis apa sih gitu. Nanti kalau salah atau masih bingung, saya lanjutkan dengan teman-teman yang lain. Yuki ada? Yuki. Saya hitung sampai 5. 1. Jangan chatting loh ya. Kok chatting? Seva-nya tadi. Oke, yang lain Yuki tadi. 1, 2, 3, 4. Kemana sih kayak gini tuh? Kok bisa menghilang? Oke, saya lanjutkan lagi. Saya cari lagi. Nesya Natania. Iya, Pak. Ya, coba kita yuk. Kamu mendikte saya. Bentar, saya stop screen dulu ya. Saya tampilkan dalam bentuk mode screen, full screen. Bentar. Kok ini harus dia. Kok susah. Oke, gini kelihatan ya. Nih, kamu mau nulis apa pertama? Natania. Siapa tadi? Lupa. Halo? Halo, Pak. Yo, Iya. Nesya ya. Gimana
Pertama. Ini pakai if ya, Pak? Iya. Kamu nulis dari awal, dari nomor 1 apa? Langkah pertama dulu. Jangan langsung if-nya. Read dulu ya, Pak. Pertama. Langkah 1. Ini loh, Mbak. Read ya, Pak. Ini apa? Start. Ya. Oke. Terus? Read. Read apa? Kuadran 1. Wish. Dibaca dulu. Inputannya apa? Menerima input koordinat. Berarti inputannya apa? X, Inputannya berarti Pak. apa? Hah? Apa? Read X. X. Oke, read X. Saya tulis sini. Read X. Terus? Read Read Y. Ya, terus? Nah, berarti setelah itu kan baru menentukan ya, X sama Y-nya ya. X sama Y-nya itu masuk di kuadran 1 atau 2 atau 3 atau 4 atau di titik pusat atau menempel di sumbu X atau menempel di sumbu Y gitu. Pilihannya cuma itu, ada 7. Nah, berarti berikutnya apa? If, Pak. If, oke. Terus? Yang disebut dengan kuadran 1 itu apa? Nah, ini dilihat di sini di slide-nya. Kuadran 1 adalah kalau X sama Y-nya positif. Nah, pertanyaan saya, bagaimana cara mengetahui bahwa X dan Y itu positif? If apa? Adakah bisa nggak, Mbak Nesha? Nggak tahu, Pak. Nggak tahu, belum tahu ya? Belum. Oke, sampai di sini lumayan. Oke, terus teman-teman yang lain ada yang mau membantu? Saya Ini siapa? Edward. Halo? iya halo. Edward ya. Ya, mari lanjutkan. Untuk kuadran 1, Mhm, jadi if X mhm. lebih kecil atau sama dengan 0, Lebih kecil. ya kuadran 1 kan X kan ke arah kiri kan, berarti Positif. Ini loh, kok dilihat di gambar. maaf kanan ya, di kanan. Iya, Berarti kanan. lebih besar atau sama dengan 1? Lebih besar atau sama dengan 0? Lebih besar dari 0. Oh ya, Sama lebih dengan besar 0 dari kan 0. udah ada sendiri kan? Oh ya, lebih besar daripada 0. Ya, terus N-nya gimana tulisannya? AND. Oke. Y Mhm, lebih besar daripada 0 juga. mhm. Terus? Terus kalau di Python bawah Titik 2 kan? enter ya biasanya enter titik terus 2. Kalau di print. Python titik 2, kalau di sini pakai then. Then Ya, terus? print Ya. kuadran 1. Ya. Ini ya. Ya. Ya, terus? Terus yang kedua, Nggak usah semua nggak apa-apa, tapi Anda paham ya. gitu. Apalagi? Ya, elif kalau di Elif kalau di sini jadi else if ya. Oh ya, Karena ini else if. pseudocode, oke. Kalau kuadran 2, X lebih kecil daripada 0, and Y lebih besar daripada 0, dan print kuadran 2 gitu ya. Seperti itu saja. Coba yang menempel di sumbu X. Menempel di sumbu X. Berarti else if menempel di sumbu X berarti kan 0, if kan? as if ya. Ya, berarti X-nya menempel di titiknya menempel di di X. Berarti itu berarti Y-nya yang 0 kan? Kok menempel di sumbu X? Menempel di sumbu. Oh iya, Y-nya yang 0 ya. Y as if Y sama dengan 0. Ini harusnya Y berarti ya. Ini sumbu Y berarti kan yang di atas ya. Ya. X-nya 0, terus kemudian Y-nya bisa berbeda. Iya ya, betul ya. Saya keliru ya. Oke. Berarti ini apa? Else if X as if X sama dengan
X-nya berarti terserah sih. Gimana ya? Terserah berarti gimana? Kata terserah berarti gimana? Bahasanya apa ya? As if X. Asal enggak nol kan? Iya. Nah, berarti gimana cara? Oh ya, as if X Asal tidak lebih. nol. Coba kata-kata asal tidak nol itu berarti di dalam pseudocode gimana? Berarti. Tidak sama dengan nol dong, ya kan? Oh iya ya, tidak sama Ya, dengan nol berarti ya. Jadi bisa sama. gini ya. Oh ya. N apa? And Y sama dengan 0. Nah, itu perhatikan teman-teman ya. Ini kan sederhana nih. Hal yang seperti ini tuh justru yang penting dalam Anda melatih programming. Ini sebentar saya lanjutkan, maksudnya saya cut dulu ya. Jadi gini. Tadi teman Anda bilang bahwa terserah X-nya. Kamu tuh paham sebenarnya, ya kan? Kamu tuh ngerti bahwa X-nya itu terserah, tapi gimana nulisnya itu penting banget di dalam membuat program. Paling sering mahasiswa itu tahu, ngerti, maunya tuh ngerti. So, logika manusianya itu jalan, tapi nulisnya itu yang enggak. Nah, kalau seperti itu terus gimana? Ya latihan, nggak ada cara lain ya. Jadi modelnya adalah cari referensi. Gimana sih cara menerjemahkan itu? Atau Anda ngobrol sama teman, ya. Tapi bukan bertanya jawabannya, gitu. Tapi, tahu nggak sih? Bukan tanya gimana cara ngerjain soal nomor 2, bukan gitu. Tapi cara menerjemahkan X-nya terserah itu gimana ya? Kan diajarinya cuma if X tidak sama dengan 0. Dah yang lainnya kamu terserah. Jadi kalian mengerjakan semuanya dari 0 semuanya, tapi pas bagian terserahnya tadi X sampai terserah itu yang kamu tanyakan. Jadi cuma yang didapat itu cuma ini. Bentar, mau saya hilang. Nah, ini yang Anda dapat. Yang lain kamu yang buat. Nah, itu kan berbeda codingnya. Urutannya pasti akan beda. Misalnya gitu. Jadi hal yang seperti itulah justru bagaimana menerjemahkan otak manusia menjadi komputer. Gitu. Kata-kata terserah tadi ini menjadi menarik bagi saya. Gitu. X-nya terserah kamu tuh tahu, tapi gimana ya caranya? Gitu. Oke, lanjutin lagi. Terus gimana, Mas? Dan apa nih berarti? Tadi Print dia menempel di sumbu X. Nempel di X gitulah ya. Intinya itu. Dan lain-lain ya. Else dan lain-lain. Saya nggak udahlah, udah cukup. Tapi udah paham. Gitu. Sudah paham. Ini oke. Teman-teman, gimana? Apakah Anda bingung? Ada yang bingung? Komputer sebodoh ini ternyata ya. Betul nggak? Saya bilang komputer itu sebodoh ini karena cara menentukan kuadran aja bingung gitu dia. Dia itu diajarinya sampai if-nya kayak gitu loh. Manusia melihat sekali langsung ini tahu. Gitu. Pintar manusia banget. Jadi Anda memang harus pelan-pelan belajar sama komputer. Dia benda mati soalnya. Ya, jangan takut. Nah, pertanyaan berikutnya tentang if ini, apakah harus pakai else, teman-teman? Ada yang bisa menjelaskan pada saya? Atau enggak usah? Boleh nggak saya nggak pakai else? Atau Anda bisa menjelaskan, pakai else itu keuntungannya apa kalau nggak pakai else? Dalam kasus ini loh ya, tidak dalam kasus lain. Ada yang bisa menjelaskan? Mau mencoba? Tadi, bentar, NIM-nya Budi, tadi siapa namanya? Sorry, saya lupa. NIM-mu berapa? Yang belum kecatat di sini ada nggak? Tadi saya Edward ya? 71200588. 588. Terus? Sudah? Ada lagi yang belum kecatat di sini? Tadi, oh iya. Siapa? 71200532. 532 ya? Ya, makasih Pak. Ya. Terus tadi itu mungkin ada yang Nisha tadi mungkin. Nesya ya. Berapa? Nesya berapa? NIM-mu berapa, Nes? 71200661. 661. Ini ya? Iya. Oke, nggak apa-apa, pelan-pelan ya. Yang penting aktif. Jadi kalau ditanya jangan menghilang. Oke, ada yang mau mencoba menjawab? Ini saya tulis lagi loh, kalau Anda mau mencoba menjawab. Bedanya kalau pakai else sama enggak gimana? Atau berguna enggak else dalam hal ini? Atau haruskah pakai else atau gimana? Pokoknya Anda mau jelasin tentang else.
Ada yang mau mencoba? Lumayan dicatat di situ ya. Menurut kamu pakai else nggak? Menurut Anda pakai else? Atau kenapa harus pakai else? Atau kenapa tidak harus pakai else? Dan sebagainya. Nggak mau nih. Nggak ada yang mau jawab. Waduh. Saya ngomong sendiri terus. Bentar, kok hilang? Oh ini. Coba Deon. Deon Bintang ada? Ya, Pak. Ya, kenapa menurut kamu? Kayaknya harus pakai else, Pak. Kayaknya harus pakai else. Oke, kira-kira kenapa menurut kamu? Soalnya ada banyak kemungkinan. Ada banyak kemungkinan. Ya sama yang lain juga ada banyak kemungkinan. Kenapa? Rumus pastinya, Pak. Rumus pastinya enggak, bukan begitu. Tapi benar kalau kamu bilang seperti kamu kan lebih cenderung pakai else gitu kan ya. Itu betul. Iya. Cuma alasannya kenapa? Dalam kasus ini tuh cocok pakai else gitu. Maksud saya gitu. Dalam kasus yang kuadran ini itu memang cocok pakai else atau yang lebih benar itu pakai else. Pertanyaannya tapi kenapa harus pakai else? Ya kan? Biar nggak lama ya saya jawab ya tadi. Tapi Deon tadi NIM-nya berapa nih? 712 712 00 Hmm? 539. Oke. Nah, kenapa harus pakai else? Jadi else itu dipakai kalau pilihannya itu hanya ada satu kemungkinan jawaban. Kan nggak mungkin toh ada titik yang di posisi double. Betul nggak? Mungkin nggak sih kalau dia punya titiknya itu posisinya ada di dua tempat gitu. Jadi alternatif jawaban ini hanya ada satu kemungkinan gitu. Itu akan cocok pakai else. Tapi kalau alternatif jawaban ini ada kemungkinan bisa 2 atau 3 gitu ya. Atau harus semuanya diperiksa. Nah itu tidak cocok pakai else. Jadi jawabannya cuma itu, sesimpel itu. Contoh kasus yang harus salah satu lagi itu adalah ini. Mengkonversi nilai angka menjadi nilai huruf. Coba Anda logika saja. Nilai Anda itu 76 lah biar gampang, 76. 76 itu nilainya apa? B+, Pak. Kan nggak mungkin tuh 76 itu ada A, nggak mungkin. Atau bisa E, nggak mungkin. Dia hanya ada satu kemungkinan, yaitu misalnya B+. Kalau seperti itu, bagusnya pakai. Jadi semua kasus-kasus yang kemungkinannya itu hanya satu, nggak boleh 2 gitu, nggak boleh 2 atau 3, maka itu akan cocok pakai else. Kenapa? Supaya cepat. Gitu. Supaya cepat. Jadi salah satu terpenuhi, stop. Apesnya, kalau seperti ini, apesnya itu kalau dia ada di paling bawah. Ternyata nilainya dia adalah 44. Apes. Kenapa apes? Maka dia jalan dari awal sampai bawah sendiri. Baru selesai. Paham ya? Nah, sekarang untuk menjawab ini, adakah yang mau mencoba mendikte saya? If juga nih. Selain yang sudah dicatat namanya. Ini buku kehidupan enggak deh. Ya, siapa yang mau mencoba atau saya tunjuk lagi? Yo. Gian, coba Gian. Halo Gian. Ya, Pak. Ya, coba dong. Gimana caranya mencoba menerjemahkan ini, mengkonversi nilai ini. Jadi ada nilai mahasiswa, terus nilainya keluarnya apa? Hurufnya apa? Gimana cara? Yang pertama start, Pak. Ya, oke, saya tulis. Terus read angka nilai. ya, angka lah, oke lah, angka. Maksudnya nilai angka kan maksudmu? Ya, Pak. Ya, terus? Terus cara ngonvertnya gimana? If 85 dari sama dengan. apa? If apa? If 85 kurang dari sama dengan. If apa? Angka atau apa? If apa? 85, Pak. 85 Iya. kurang dari sama dengan Angka
kurang dari sama dengan 100. Nggak bisa. Ini nggak jalan, nggak bisa, nggak ada. Error. Mana? Bisa nggak? Harus pakai NOR. Kian nggak bisa. Ada mau dilanjutkan dengan temannya? Karena terlalu sedikit, maka kamu belum bisa dianggap sebagai masuk data. Ya, Udah bantu, Pak? ya siapa nih? Abraham. Jadi Iya. siapa? Ya, oke. Gimana? If angka Iya. kurang dari 100. Kurang dari 100. Kurang dari yang A itu lebih dari 100. Lebih dari 100 nggak ada dong. Itu lebih dari tapi yang nilainya A. Kurang dari Nilainya A? kurang dari 100. Terus? Dan NN angka lebih dari sama dengan 85. Terus? Kayak tadi lagi tuh. Iya, terus? Kayak pakai if atau if else. Ya, ini belum selesai. Iya. Yang itu belum selesai. Nah, ya kali saya ngetik ini belum selesai. Oh iya. Apa? Ya, terus? Print. Belum. Atasnya, lihat atasnya. Lihat notepad saya di atasnya. Ada apa itu? Then. Nah, Iya. ya. Terus? Print. Ya. A. Ya, betul. Terus? Lanjutin sedikit lagi. Nggak usah semua. Iya. Pakai ini, kalau ini kan nggak pasti. Pasti nih. Ya pakai else if lagi ya. Else ya. If. Oke. Angka kurang dari 85. Kurang dari 85 ya. N angka lebih dari sama dengan 80. Dan print minus. Oke, ya sudah. Titik. Terus terakhir gimana? Yang terakhir. Yang terakhir yang Pak, yang E atau yang Yang E. Oh, yang E. Nah, kalau kamu mendingan gimana? Nulisnya yang terakhir kamu mau gimana? Else doang, Pak. Else doang ya. Oke, berarti ini else gitu. Print gitu ya. Iya. Nah, oke, ya mungkin cukup sampai di sini. Terus stop ya. Stop. Terus habis itu apa? Stop ya, benar ya? Iya. Kan sudah di print. Oke, berarti NIM-mu berapa? 712 00632. 632. Iya. Nah, ini kalau sekarang saya akan membahas gitu ya. Betul pakai else. Kenapa? Karena nggak mungkin ada angka yang 2, ya kan? Hurufnya 2 kan nggak mungkin. Anda dapat 76 ya pasti A minus gitu. Misalnya loh. Atau berapa gitu. Maksudnya nggak mungkin berada di posisi di 2 tempat itu nggak mungkin. Berarti else itu sangat baik. Terus pertanyaan terakhir yang tadi, else-nya print gitu, itu benar apa enggak kira-kira? Apakah boleh langsung else print gitu? Kalau else print itu kan berarti dalam kondisi terakhir adalah kurang dari 4, berarti lebih besar dari 45 kan ya? Lebih besar dari 45, terus else print Nah, berarti negatif masuk dong. Benar nggak kalau pakai model ini? Else print berarti negatif 10 gitu, dong. Kayaknya nilai nggak mungkin negatif ya, Pak. Nah iya, berarti terus gimana? Berarti nggak boleh pakai else print tapi tetap harus dibatasi. Ya kan? Harus sampai dengan 0 kan? Maksudnya mentoknya itu 0. Berarti harus pakai if yang kayak gini juga. Gitu maksudnya. Oh iya, Pak. Tadi saya mikirnya kalau nilai itu nggak mungkin negatif. Oh, maksudnya inputannya, read angkanya. Iya, inputannya nggak mungkin negatif. Oh ya, oke. Berarti nggak apa-apa sih kalau kamu punya asumsi seperti itu ya oke. Tapi kalau misalnya angkanya itu bebas gitu kan,
negatif bisa ya, ini kan jadi salah juga gitu. Nah, kalau dalam lomba pemrograman gimana? Nanti semua spesifikasi seperti ini tuh ada. Jadi angka itu antara berapa sampai berapa itu ada. Kalau dia di situ tulisannya adalah tipe data ini gitu ya, terus kita tidak dibatasi, berarti mungkin negatif. Hati-hati. Tapi kalau itu lomba ya, ini contohnya lomba loh. Tapi kalau dalam kasus-kasus tertentu ya tergantung manusianya kan, inputnya gimana. Tapi betul, udah oke ya. Dengan asumsi angkanya tidak negatif. Lanjut, masih ada waktu. Pak, mau tanya. Yuk. Kalau misalnya programnya kayak tadi itu berarti kalau inputannya 101 juga masuknya E dong, Pak? 101 E? Enggak. Ya toh kan Oh L iya, setting E. iya. Tidak minus juga bisa berarti, Tapi Pak. nggak mungkin. Karena, bentar. 101 ya, berarti angka kurang dari 100 tidak terpenuhi kan? Iya, Angka lebih besar dari 85 sampai terpenuhi. E-nya Berarti kan tidak terpenuhi sampai ya, Pak. paling bawah else, iya betul. 101 juga masuk. Betul. Karena else kan terakhir kan, berarti kalau ini enggak, terakhir E gitu, berarti tampilannya E. Iya, Pak, gitu kayaknya. Iya. Nah, ini hati-hati nih gitu. Jadi lebih aman kalau dibatasin ya. Iya, Pak, kalau Jadi lebih amannya dibatasin. Iya, betul, setuju. Lebih aman kalau dibatasi. Kecuali sudah ada keyakinan bahwa angkanya nggak mungkin lebih. Gitu. Oke, lanjut. Terima kasih, Kevin. Nah, ini tentang pseudocode untuk membuat, ini perulangan nih, ini beda ya, perulangan, yaitu untuk menghitung hasil penjumlahan dari 1 ditambah berapa, tambah berapa, sampai N. Jadi, bilangan asli ya, atau bilangan yang bulat begitu, bukan koma-koma, tapi sampai N. Jumlahnya berapa sih gitu. Misalnya ya, N-nya itu 3, berarti 1 tambah 2 tambah 3. Kalau N-nya 4 berarti 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4. N-nya 5, 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5. Gimana cara? Ada yang mau mencoba? Dalam bahasa matematika disebut dengan penjumlahan sigma ya. Atau dijumlahkan terus gitu. 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5. Ada yang mau mencoba? Tunjuk lagi ya. Kevin sudah. Budi sudah. Joshua Robert? Mencoba dulu lah minimal. Ya, Pak. Nah. Gimana? Kamu tulis pertama apa? Pertama start, kemudian read, kemudian read, bentar ya. Input sebuah bilangan. Ya, read input sebuah bilangan. Read input sebuah bilangan itu gimana? Read apa? Read n. Read n, oke. Terus? Kemudian, nah sekarang harus diulang nih. Harus dijumlahkan kan ya? iya. 1 tambah berapa, tambah sampai n. Bisa nggak? Berarti perlu total ya? Iya, Pak. Terus? Bingung? Iya, Pak. Ya, biar saya cari teman. Fandi tadi sudah ya? Yang belum siapa? Fernando? Iya, Pak. Yuk, gimana? Mau bantu dia?
Ingat, komputer tidak bisa menjumlahkan 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5, nggak bisa. Tapi komputer hanya bisa menjumlahkan per 2. Jadi per 2 angka bisa. Berarti gimana? Coba lihat di slide atas-atas. Di slide yang tadi awal-awal tadi ada loh. Yang di bagian pseudocode. Pak. Yang ada komennya tadi tuh. Yang total price ini ya, Pak? Bisa ditiru dari situ. Ada yang mau mencoba selain Fernando? Sudah bisa meniru dari slide? Kok partisipan jadi tinggal 18? Saya kok bingung. Menghilang semua. Wah, bahaya. Begitu pertanyaan langsung pada menghilang. Siapa yang mau mencoba? Rihar? Iya, Pak. Ya. Mau mencoba? Iya, Pak. Fernando juga boleh kalau sudah tahu. Kalau pakai set bisa, Pak? Set. Apa? Set. Share. Oh, boleh. Bentar. Bisa nggak sih saya new share itu boleh kayaknya? Kamu bisa Set. nge-share nggak? Set. Ah, bukan, Pak. Maksudnya belum set. Pakai set. SET. Oh, set. Pakai set. Iya. Oh, gimana? Set. Set. Set N. N. Gitu. Kok N sih? Kamu sambil lihat yang tadi tuh katanya total number sudah tahu. Bingung, Pak. Oke. Terus yang lain ada yang mau mencoba? Ini harus diulang ya. Kalau nggak bisa ngulang. Jadi ini harus pakai perulangan. Kalau nggak mungkin. Harus pakai looping. Mana yang diulang? Kenapa harus diulang ya? Karena 1 tambah 2 disimpan dulu. Habis itu hasilnya ditambah lagi 3, disimpan dulu. Habis itu hasilnya tambah lagi 4, disimpan dulu. Tambah lagi 5, disimpan dulu, harus gitu. Oke, masih bingung ya? Saya langsung jawab ya. Waktunya biar nggak habis. Saya harus ngulang. Jadi harus ngulang dari 1 sampai N. Oke kan? Do. Oke, nah di sini harus saya buat total sama dengan 0. Ini saya tulis gini ya. Oke, terus ngapain di sini? Total ditambah I. Habis itu print total. Loh, percaya nggak? Ini jalan. Coba menurut kalian, ada yang mau menganalisis kode saya? Sama nggak sama yang di pseudocode-nya tadi? Total sama dengan total plus number toh, kalau nggak salah. Nah, ini sama, total sama dengan total plus I, tapi diulang. Sesuai dengan N-nya. Coba, ada yang mau menjelaskan kode saya kalau di dalam kenyataannya gimana cara jalanin programnya? Saya mau coba jelasin, Pak. Ya, coba. Misalnya N-nya kan, misalnya N-nya 5. Nah, berarti mulainya kan dari 1 ya? Mulainya dari 1, betul. I-nya 1, kan I-nya totalnya 1. 0. Totalnya 0, bentar. Total sama dengan 0, gini ya, total T ya. Terus? Berarti kan dijumlahin jadi 1. Berarti total sama dengan total, berarti 0 ditambah
1. 1 sama dengan 1 ya. Ya. Terus? Nah, tapi kan belum sampai 5 ya, Pak. Belum sampai 5. Berarti Nah, lanjut ya. nanti totalnya 1 kan totalnya 1 Heeh. terus masukin I-nya 2 Iya. sama dengan 3. Iya. Nah, nanti totalnya diganti 3 Heeh. ditambah 3 Sama I-nya 3 sama dengan 6. 6. T sama dengan 6 ditambah 4 sama dengan 10. Terus T-nya 10 ditambah 5. 15. Udah ya, stop ya. Ya. Habis tuh. 1, 2, Ya. 3. Ya, terus ditampilkan print 15. dengan 15. Paham teman-teman? Ini cara kerjanya. Tadi siapa tadi? Budi ya, Gilbert ya. Tadi sudah ya, kamu sudah masuk tuh di nilai ya. Iya, Pak. Ya, tapi terima kasih sudah membantu. Jadi betul, itu cara kerjanya. Jadi N-nya itu 5 misalnya. Terus kemudian totalnya pertama dinolkan. Lalu jalan dari 1 sampai N. 1 sampai 5 kan. Nah I-nya itu sesuai dengan jalannya kan. 1 ditambah total. Totalnya pertama berapa? 0. 1 tambah 0 dengan 1. Terus disimpan ke total yang baru. Terus di looping lagi kan. I-nya jalan kedua. Berarti 2 ditambah yang terakhir berapa? 2 tambah 1. Dan seterusnya sampai 15. Tampilkan 15. Tanya, Pak. Ya. Kalau pertambahan I-nya itu tidak 1 tapi kayak 2 atau 0, itu gimana, Pak? Kalau 0, itu tidak bisa pakai for. Pasti itu. Karena for itu harus bilangan bulat. Jadi kalau mau pakai 0, harus pakai while atau pakai do while dan sebagainya. Nanti bagian perulangan pasti kita akan ketemu. Ini kan belum nih. Tapi prinsipnya bisa apa kalau misalnya penambahan I-nya itu tidak 1 kan maksudmu kan? Tapi bisa 0,5, bisa 0,8 dan sebagainya bisa. Tapi yang pasti tidak bisa pakai for karena for itu harus bilangan bulat. Jadi penjumlahannya itu 1, 2, 3 gitu. Nggak bisa 2,5, nggak bisa. Kalau for nggak bisa. Terus kemudian tentang masalah kalau I-nya bilangan bulat bisa nggak Pak? Misalnya ditambah 2, ditambah 2, ditambah 2, ditambah 2. Bukan ditambah 1 tapi ditambahnya 2. Bisa juga, yaitu harus pakai step ya. Kalau di dalam itu stepnya ada berapa. Jadi per berapa sih increment-nya itu mau per berapa gitu. Penambahannya mau per berapa. Oh per 22 ya berarti I-nya nanti nambahnya 22. Tapi bukan bilangan pecahan. Jadi kalau pakai for harus pakai increment yang bilangan bulat. Tapi betul menarik juga pertanyaan. Itu nanti akan kita pelajari saat looping ya. Ini kan belum sampai ke situ. Ini kan baru dasar. Tapi tapi jawabannya bisa. Jawabannya itu bisa. Ada lagi yang mau tanya? Ini udah jam berapa? Wah 13.18. Cepet banget ya. Karena biasanya kalau di kelas pasti belum selesai nih. Ya, tapi kan mulainya jam 10:30 ya kan, bukan dari jam 11:30. Nah, masih ada 1 jam seolah-olah gitu. Nah ini ya. Nanti di rumah tolong karena ini sudah jam segini jadi kalian harus ada kuliah lagi kan. Jadi ini tolong nanti dipelajari atau dikerjakan di rumah perkalian 2 buah bilangan tanpa operator kali. Nih. Jadi nggak boleh pakai kali. Ya, terus pemangkatan 2 buah bilangan tanpa pangkat, tanpa menggunakan operator pangkat. Nggak boleh pakai POW, nggak boleh pakai caping, nggak boleh pakai bintang-bintang gitu. Anda harus ingat yang namanya perkalian itu berasal dari penjumlahan, betul kan? Terus yang namanya pangkat itu berasal dari perkalian. Nah, gimana caranya? Itu. Terus kemudian menghitung penjumlahan bilangan yang habis dibagi 3 dan genap. Jadi kalau tadi kan di soal sebelumnya kan ini kan 1 tambah 2 tambah 3 tambah berapa sampai N ya. Ini kan jelas ya, urutannya kan 1, 2, 3 gitu ya. Nah kalau yang pertanyaan nomor berikutnya ini, itu penjumlahan bilangan tapi yang habis dibagi 3 dan genap. Contohnya apa? 6. Ya kan? 3 dan genap itu contohnya 6. Terus berapa lagi? 12. 6 tambah 12 berapa?
Terus habis 12 kira-kira berapa? 18 ya? 18. Terus habis itu nanti ada 30 mungkin dan seterusnya. Pokoknya kalian jumlahin semua yang bilangannya itu genap dan habis dibagi 3. Beda dengan ini. Jadi kalau teman tadi kan mengatakan, Pak ini kan apa namanya penambahannya cuma 1, 1, 1. Nah ini soal ini. Soal ini yang penambahannya tidak 1. Ya kan penambahannya kan tergantung apakah dia genap dan habis dibagi 3 atau tidak. Nah ini menarik nih tantangan. Belum sampai coding ya, Anda itu baru disuruh untuk membuat pseudocode. Lalu kemudian buatlah pseudocode untuk mengetahui bilangan terbesar dari n bilangan. Jadi diinputkan bilangan begitu banyak ya, misalnya 1, 5, 8, 12, 31, 300. Paling besar mana? Gitu. Paling besar tuh dari bilangan yang diinputkan itu berapa? Nah, jadi Anda perlu menghitung. Lalu bisa juga dikembangkan menjadi bilangan yang terkecil, paling kecil. Nah, jadi dibalik ya. Terus kemudian menghitung jumlah huruf hidup. Jadi misalnya ada kalimat nih, Duta Wacana, berapa huruf hidupnya? Nah, misalnya ya. Terus ada lagi nanti untuk mengetahui apakah suatu bilangan adalah prima atau bukan. 2 itu prima atau bukan, 3 itu prima atau bukan. 10 itu prima atau bukan. Nah, kalau sudah bisa lanjutkan lagi. Tampilkan n buah bilangan prima pertama. Jadi kalau inputannya 100, n-nya 100, maka deret bilangan prima dari 1 sampai 100. Berapa aja? Tampilin semua. Nah, ini belum programming loh. Ini baru soal-soal yang membutuhkan pseudocode. Anda berlatih gitu ya. Mungkin sambil googling silahkan. Tapi prinsipnya Anda paham. Gitu. Nah, ini untuk minggu depan. Walaupun minggu depan materinya flowchart ya. Minggu depan kan materinya flowchart. Flowchart itu lebih ke gambar kan, bentuk-bentuk simbol-simbol. Nah, minggu depan saya jelasin tentang simbolnya, cara gambarnya, tapi soalnya masih pakai pseudocode aja. Supaya kalau pakainya flowchart nanti lama, gambarnya lama gitu ya. Gambarnya lama. Jadi kita minggu depan nanti untuk menjawab soal-soal ini itu adalah pakai pseudocode saja, biar cepat. Bagi yang ingin mendapat poin, kerjakan langsung. Saya mau jawab gitu. Oke? Dah sampai di sini. Nanti Anda masih ada kuliah lagi. Terima kasih atas perhatian. Cuma ada 18 orang, padahal mahasiswanya 30 loh. Saya bingung. Makasih, Pak. Ya, Makasih, Pak. Terima silakan kasih, meninggalkan Pak. tempat. Ya. Makasih, Pak. Ya. Makasih Pak. Makasih banyak, Pak. Yuk. Terima kasih Pak.